Shalom semua, selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada hari ini dalam negara dan di luar negara. Haleluya, haleluya. Saya mau menjemput Anda bersama dengan kami pagi hari ini di Calvary City Church Pemajaya BM untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari kita siapkan pribadi kita untuk menyembah Dia, sebab Dia yang layak. Haleluya. Bagi Anda yang boleh berbahasa roh, mari sama-sama kita menyembah Dia di dalam roh. Shikarabakarab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 ariyande, yarabababariyande, yaradadadadadadadabariyanda, yarakarababababababababariyandariande. Yesus, Kau yang layak. Yesus, Jesus, haleluya. Saat ku berteduh, ku untai doaku dalam kesunyian, ku merindu suaramu. Kau peluk hatiku dalam hadiratmu, di relung jiwaku, ku mendengar suaramu. Saat ku ber
aku berteduh, ku untai doaku dalam kesunyian, ku merindu suaramu. Kau peluk hatiku dalam hadiratmu, di relung jiwaku, ku mendengar suaramu. Saat ku berteduh, ku untai doaku dalam kesunyian, ku merindu suaramu. Kau peluk hatiku dalam hadiratmu, di relung jiwaku, ku mendengar suaramu. Haleluya, Kau
Engkaulah Tuhan terang, pelita bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 amen. Jesus. Haleluya, 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 amen. Haleluya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, amen. Yesus. Haleluya, 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 amen. Sirarabariandariande. Yesus, Yesus. Shikarababariando, robobobobariande. Haleluya. Shikarabarabarabarabababa. Dasorobarabarabababariande. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat anak-anak-Mu Tuhan yang kurang sehat di tubuh badan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, pagi hari ini di hospital, di rumah Tuhan, kami mengangkat setiap pribadi mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan-Mu total ke atas mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan pagi hari ini dengan luar biasa Tuhan, dengan luar biasa Tuhan. Mereka akan bangkit Tuhan daripada situasi mereka. Mereka akan bangkit Tuhan dari kesakitan mereka dan mula menyembah dan memuji-Mu Tuhan, mula bersyukur kepadamu Tuhan. Aku mula berbicara Tuhan kepada mereka, jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Situasi kami, Jesus, Jesus. Hallelujah, amen.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Jadikanku bencanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan.
Pimpini Tuhan setiap langkah kami. Pimpini Tuhan setiap apa yang akan kami lakukan. Biar Tuhan kami berjalan dalam rencana-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Hari-hari esok Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Kau yang memegangnya Tuhan. Kau yang memegang setiap kami Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Sikarabakarab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 a
Haleluya. Haleluya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, apapun situasi Anda pagi hari ini, terus memandang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Terus pandang kepada Dia. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jangan sekali-kali kau jatuh. Jangan sekali-kali kau menyangkal Dia. Walau apapun situasimu, terus pandang kepada Yesus. Ini adalah waktu selah kita. Waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita tahun ini. Mari kita guna pakainya dengan sebaiknya. Kita tidak tahu hari esoknya, tapi kita tahu Dia yang memegangnya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Pengharapan kita hanya di dalamnya, hanya di dalam Yesus. Kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, haleluya. Haleluya. Bacaan dari Roma 5:5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Mazmur 9 ayat 9 dan 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat saudara kami Tuhan Dahlia ke dalam tangan-Mu. Oh haleluya Bapa, Kau tahu keadaannya pagi hari ini. Kau tahu Tuhan di mana dia berada pagi hari ini Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan kesembuhan total-Mu ke atas dia. Tangan-Mu tidak terlambat, tidak pendek untuk menolong dia Tuhan. Kaulah menara dia Tuhan, Kaulah kota benteng dia Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan dia berseru kepadamu Tuhan. Tuhan kami percaya Kau mendengar dari surga Tuhan. Dan Kau pasti Kau akan menjamah dia dari kepala ke kakinya Tuhan. Kami percaya yang dia akan keluar dari hospital itu Tuhan dengan kesembuhannya luar biasa. Satu mujizat yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Tuhan pagi hari ini kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus bekerja dalam pribadi dia Tuhan. Terus bekerja di dalam diri dia Tuhan. Haleluya. Kami berpegang kepada Roma 5:5 Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Pengharapan
harapan anak ini hanya di dalam-Mu Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan kabaran firman-Mu yang akan dibawa oleh anak-Mu Tuhan ke dalam tangan. Tuhan, kami percaya Kau akan berbicara kepada kami lewat firman yang akan dikongsikan Tuhan. Firman Tuhan yang segar dari surga. Firman yang akan membentuk kami. Firman yang akan menegur kami Tuhan. Firman yang akan membentuk kami, membangunkan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadiran-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Kugen sebentar lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi dimanapun Anda berada, bersama dengan keluarga Anda, biar firman Tuhan ini membawa kesembuhan, pemulihan, pelepasan bagi Anda yang perlukan. Haleluya. Tetap bertahan, tetap setia, tetap tenang. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan beserta Anda semua. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar Anda semua pada pagi hari Ahad yang luar biasa ini? Haleluya. Saya harap Anda semua sehat, Anda semua luar biasa dan hebat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, seperti mana yang Anda telah mendengar berita bahwa PKP kita akan dilanjutkan sampai 31 Desember. Tapi itu tidak bermaksud kita PKP bersama dengan Tuhan. Amin. Kita terus mencari wajah Tuhan, kita terus mendekati Tuhan, kita terus dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Oke, pada hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang dimana Tuhan bicarakan kepada saya pada 21 Agustus yang lepas, yaitu masa hari jadi saya. Dan satu message yang Tuhan nyatakan kepada saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus, apakah message untuk saya secara pribadi bagi tahun ini. Usia kita makin meningkat, hikmat pun makin meningkat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita pergi ke firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjadikan hari yang baru pada hari ini untuk kami Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami Tuhan kesempatan untuk terus hidup di bumi ini Tuhan, kesempatan untuk terus melayani Engkau, kesempatan untuk terus melakukan pekerjaan-Mu, kesempatan untuk terus menjadi saksi dan berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa biar firman-Mu Tuhan terus mengajar kami untuk terus setia, untuk taat dan untuk terus melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami berdoa biar Engkau terus memberikan kami hikmah dan kebijaksanaan dan pengetahuan daripada surgawi saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, saudara dan saudara sekalian, seperti mana lagu-lagu yang kita naikkan sebentar tadi, lagu Bejanamu dan juga lagu Sela. Nah, lagu Bejanamu itu, kalau Anda betul-betul mengerti akan setiap kata-kata yang dinyatakan di dalam lagu itu, kita tidak akan menyanyi hanya sekadar nyanyian saja. Menjadi bejanamu bermaksud mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita.
Menjadi bejana Tuhan bermaksud baik atau tidak baik waktunya, kita tetap setia kepada Dia. Menjadi bejana Tuhan bermaksud dimanapun Dia meletakkan kita, di situ kita harus menjadi berkat, di situ kita harus bersaksi. Haleluya. Nah, saudara dan saudara sekalian, pada pagi ini mungkin seiring dengan lagu itu, tetapi bukan semuanya. Oke, tema saya pada hari ini yang saya mau sampaikan kepada Anda, yang dimana Tuhan telah bicarakan kepada saya secara pribadi. Oke, temanya adalah But the Lord is faithful. Tetapi Tuhan adalah setia. Tetapi Tuhan kita adalah setia. Amin. Mari kita pergi ke firman Tuhan yang terletak di 1 Korintus 1 ayat ke-9. Terkadang kita merasakan sepertinya Tuhan tidak setia dengan kita. Dan terkadang kita berpikir bahwa kita melakukan hal ini, kita melakukan itu, kita melakukan ini untuk Tuhan. Tetapi bila kita memerlukan sesuatu, sepertinya Tuhan senyap. Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak membawa mujizat bagi kita, dan terkadang kita berpikir, oh Tuhan itu sudah peka telinga Dia. Tuhan tidak mendengar apa yang kita maukan, dan Tuhan tidak menjawab seru doa kita. Ketahuilah saudara dan saudara sekalian, Tuhan itu setia. Persoalannya, adakah kita setia kepada Dia? Terkadang orang-orang Kristen, terkadang kita mendua hati dalam mengikuti Tuhan. Bila kita berdoa untuk satu jawaban daripada Tuhan, baik untuk pekerjaan kamu, baik untuk keputusan-keputusan yang harus diambil, baik untuk kesembuhan kamu. Apabila kita berdoa dan berdoa, kita dalam beberapa minggu kita berdoa, kita betul-betul setia. Kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi dalam suatu ketika itu, kita beralih kesetiaan kita. Orang yang mendua hati tidak akan berhasil, kata firman Tuhan di Yakobus. Apa yang terjadi? Kita mendua hati dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mendua hati. Kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, lalu kita pergi mencari solusi lain. Mungkin kita pergi mencari bomo. Mungkin kita pergi mencari jawaban daripada dunia ini. Mungkin kita pergi mencari orang-orang yang dapat membantu kita. Nah, saudara dan saudara sekalian, kamu harus tahu bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Adakah kita setia kepada Dia? But the Lord is faithful. Dengan apa yang saya lewati sepanjang hidup saya, Tuhan tetap setia. Jujur saya katakan, ada terkadang waktunya saya tidak setia dengan Tuhan. Di dalam segala masalah dan pergumulan yang terjadi dalam hidup saya, itu yang telah membentuk saya kepada untuk terus dan tetap setia kepada Tuhan. Biar apapun terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Ada kalanya saya meragui, kenapa saya punya doa tidak dijawab-jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan keraguan timbul dalam hati saya, dan saya mulai meragui Tuhan, dan itu kesetiaan saya makin mundur, makin turun di dalam Tuhan. Apabila Tuhan berbicara kepada saya dalam firman Tuhan ini, mata saya terbuka untuk melihat Tuhan tetap setia dengan janjinya kepada kita. Tuhan tetap setia mengiringi kita seumur hidup kita. Tetapi adakah kita setia untuk mengiringi Tuhan seumur hidup kita? Haleluya. Nah, poin yang pertama di sini, kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat ke-9, kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat ke-9 tertulis bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, saudara dan saudara sekalian,
Siapakah yang telah memanggil kamu? Siapakah yang telah memanggil Anda kepada keselamatan ini? Siapakah yang telah memilih Anda untuk keselamatan ini? Siapakah yang telah memanggil Anda untuk melayani Dia? Siapa? Bukan pastor di gereja kamu, bukan pemimpin gereja kamu, bukan pelayan-pelayan gereja kamu, maupun bukan ibu bapa ataupun sahabat-sahabat kamu, tetapi Allah yang memanggil kamu. Allah yang memanggil kamu, Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan yang memanggil kamu dan menetapkan kamu untuk menjadi pelayan-pelayan Dia. Tuhan yang memanggil kamu dan telah menyelamatkan kamu daripada segala dosa. Tuhan yang memanggil kamu daripada kegelapan. Tuhan yang memanggil kamu dengan namamu. Allah kita setia. Nah, saudara dan saudari sekalian, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Bagaimana persekutuan itu terjadi? Saat kita diselamatkan, lalu ada satu fellowship yang terjadi di antara kita dengan Tuhan. Satu persekutuan, satu perhubungan yang terjalin, dan dalam perhubungan itu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa, kita mendengar Tuhan berbicara, kita menyembah Dia. Itulah persekutuan yang sedang terjadi di antara orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang di mana Tuhan telah pilih. Keselamatan ini adalah untuk semua orang. Dan Tuhan telah memanggil semua orang ini untuk datang kepada keselamatan itu. Namun, terkadang ada yang tidak mendengar panggilan itu dan tidak mau menerima panggilan itu. Lalu, apa yang terjadi? Nah, hidup dia terpisah daripada persekutuan dengan Tuhan. Jikalau Anda ingat satu cerita, ada tertulis di Matius, Lukas dan Yohanes, di mana seorang bapa ini, dia memanggil orang ramai, undangan untuk perkawinan. Lalu apa terjadi? Orang-orang yang menerima undangan itu tidak datang. Dan apa yang terjadi? Bapa ini dia mulai membuka undangan itu kepada orang-orang miskin di jalanan. Kalau kamu pergi membaca kembali firman Tuhan ini, mereka diundang itu bukannya diundang begitu pegang tangan mereka, jom kita pergi ke majelis perkawinan ini. Tidak, sebenarnya mereka diheret, mari. Mereka diheret, setiap orang diheret pergi ke majelis perkawinan itu. Nah, jangan sampai, Inilah yang sedang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang menerima panggilan Dia. Jadi Tuhan sedang mengheret kita kepada kasih karunia Dia. Tuhan sedang mengheret kita kepada keselamatan itu. Tetapi ada yang tidak mau datang kepada persekutuan dengan Tuhan itu. Tidak mau ada fellowship, tidak mau ada perhubungan dengan Tuhan. Nah, ketahuilah bahwa Allah yang memanggil kamu, Tuhan kita, Dia adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Terkadang kita yang tidak setia dengan Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, apapun yang Anda sedang lewati hari ini, di dalam badai apapun yang sedang Anda lewati hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah setia. Dia yang mengizinkan badai itu terjadi dalam hidup Anda. Dan Dia setia kepada Anda di dalam badai itu. Adakah kita setia kepada Dia di dalam badai itu? Allah yang memanggil kamu ke dalam pengujian itu. Allah yang membawa kita, yang sedang memimpin kita ke dalam badai itu. Tetapi adakah kita masih memegang tangan Dia dan berjalan di dalam badai itu? Kalau kita lihat cerita Ayub,
Ayub sampai akhir dia tetap setia kepada Tuhan. Ayub, rakan-rakan dia mengatakan, kutukilah Tuhan dan mati. Kutuki saja Tuhan dan matilah. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi. Bagaimana dengan kita? Tuhan sudah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, satu fellowship dengan anaknya. Adakah kita mau mengambil masa ini untuk bersekutu dengan Dia? Adakah kita mau menerima panggilan itu untuk persekutuan ini, untuk fellowship ini? Persoalannya, adakah kita mau mendengar suara Tuhan memanggil kita ke dalam persekutuan itu? Anda harus tahu bahwa Tuhan yang memanggil Anda adalah setia. Yang kedua di sini 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. Poin yang kedua. 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. Di sini tertulis, tetapi Tuhan adalah setia. Nah, kita akan melihat kepada kesetiaan Tuhan hari ini. Kalau kita, memang kita selalu menyanyikan Tuhan, biar aku mau setia sampai akhir. Tapi adakah itu hanya sekadar nyanyian saja? Kalau Tuhan boleh nyanyikan lagu itu, Tuhan mengatakan saya akan setia sampai akhir. Itu memang akan terjadi. Sampai akhir hidup kamu Tuhan akan setia kepada Anda. Tetapi adakah kita setia kepada Tuhan? Nah, lihat di sini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Poin yang kedua di sini dengan tema but the Lord is faithful, tetapi Tuhan adalah setia. Poin yang kedua di sini adalah Allah menguatkan dan memelihara. Nah, saudara dan saudari sekalian, kalau Anda lihat di 2 Tesalonika 3 ayat ketiga ini tertulis bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Nah, tadi kita melihat Allah yang memanggil kamu. Allah yang memanggil kamu, Ia juga akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap segala yang jahat. Tuhan kita setia. Dia sanggup memelihara Anda daripada segala sesuatu yang jahat. Dia sanggup menguatkan hati Anda untuk terus melewati segala sesuatu. Kalau Anda lihat di sini, Ia akan menguatkan hatimu. Ia akan menguatkan hatimu terhadap yang jahat dan Ia juga akan memelihara hatimu terhadap yang jahat. Saat Anda melewati apa sekalipun masalah, apa sekalipun badai di dalam hidup Anda, Tuhan setia dalam menguatkan hati Anda untuk terus maju di dalam hal itu. Dan di saat kejahatan itu makin membesar, Tuhan juga setia memelihara kamu terhadap kejahatan itu. Tuhan juga setia dalam memelihara dalam hal itu. Supaya walau 1000 rebah di kiri kanan Anda, Ia tidak akan menghampiri Anda. Haleluya. Nah, saudara dan saudari sekalian, poin kedua saya adalah Allah menguatkan dan memelihara Anda. Kenapa? Karena Dia adalah setia. Tuhan tidak boleh menipu dengan janjinya. Tuhan tidak boleh menipu dengan firman-Nya. Tuhan tidak boleh menipu dengan kata-katanya. Segala janjinya adalah ya dan amin. Apabila Tuhan sudah melepaskan firman-Nya, Ia tidak akan kembali sia-sia kepada Dia, tetapi firman itu akan melaksanakan tujuannya Ia dihantar. Nah, Tuhan sudah melepaskan janjinya ke dalam hidup Anda, dan janji itu pasti akan terjadi. Janji itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan tujuannya di dalam hidup Anda.
Nah, di saat Anda melewati segala sesuatu dalam hidup Anda, ketahuilah bahwa Tuhan menguatkan dan Tuhan juga memelihara Anda, karena janjinya adalah aku menyertai kamu sehingga akhir zaman. Nah, saudara dan saudari sekalian, Allah menguatkan dan juga memelihara kita. Haleluya. Yang ketiga dan terakhir, di 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Di sini mengatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, tadi poin pertama adalah Allah yang memanggil kamu. Yang kedua, apabila Allah memanggil kamu, Allah juga akan menguatkan dan memelihara kamu. Nah, yang ketiga, apabila Allah telah memanggil kamu dan Allah juga akan menguatkan dan memelihara kamu, yang ketiga di sini, poin yang ketiga adalah Dia juga akan menggenapinya tujuan engkau dipanggil. Dia juga akan menggenapinya segala sesuatu janji, segala sesuatu pekerjaannya di dalam hidup Anda. He who calls you is faithful, who also will do it. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, saudara dan saudari sekalian, Tuhan yang memanggil Anda adalah setia. Kalau Anda setuju, katakan amin sekuat hati Anda. Tuhan yang memanggil Anda adalah setia. Dia yang telah menetapkan Anda di tempat ini. Jadi pekerjaannya di dalam hidup Anda pasti akan digenapinya. Terkadang kita merasakan kita tidak melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita melompat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sehingga kita pun menjadi bingung, apa yang sedang terjadi? Adakah Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya atau tidak? Terkadang kita menjadi ragu-ragu dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita meragui panggilan itu sendiri. Nah, panggilan Tuhan ini bukan hanya bermaksud untuk melayani Dia. Panggilan Tuhan ini bukan hanya bermaksud untuk melayani Dia, tetapi juga untuk keselamatan. Panggilan untuk keselamatan. Kalau Anda lihat di firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kalau Anda baca di ayat ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, ayat 23 dan 24 ini ada persamaan, ada perhubungannya tersendiri. Di sini kalau Anda lihat, supaya semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bermaksud Tuhan sudah memanggil kita ke dalam keselamatan itu sendiri. Dan sehingga kedatangan Tuhan Yesus, kita harus pastikan bahwa roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita dipanggil kepada keselamatan ini. Kita dipanggil kepada keselamatan ini. Dan Allah yang memanggil kita
adalah setia dan Dia akan menggenapi pekerjaannya di dalam hidup kita semua. Haleluya. Nah, kalau Anda lihat juga, ya, sebentar ya. Kalau Anda melihat di 2 Tesalonika 3 ayat ketiga tadi, kalau kita baca daripada ayat 1, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, tetapi Tuhan adalah setia. Ini Paulus mengatakan nih, lewat daripada segala sesuatu kejahatan yang sedang terjadi, orang-orang yang sedang coba menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, tengok di sini, kalau Anda lihat, panggilan ini, Tuhan memanggil kita tadi kepada persekutuan anaknya. Tuhan memanggil kita kepada keselamatan ini. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Di dalam segala panggilan ini, Tuhan itu setia. Di dalam segala panggilan ini, Tuhan itu setia, dan Tuhan telah membuktikan bahwa dirinya setia kepada kita sampai akhir. Adakah kita yang setia kepada Dia? Nah, kesimpulannya, kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 16, kesimpulan kepada hal ini, kepada firman Tuhan pada hari ini, kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 16, di situ tertulis, bukan kamu yang memilih aku. Nah, saudara dan saudari sekalian, ini Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kita yang memilih sebenarnya. Bukan saya yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan saya yang memilih untuk menjadi seorang yang percaya. Bukan saya memilih untuk melayani Tuhan. Bukan saya yang memilih untuk berada di dalam, berada mungkin di Johor Bahru. Saya tidak memilih semua ini. Saya tidak memilih semua ini. Mungkin Anda yang datang daripada Sarawak dan Sabah ke Johor Bahru, mungkin Anda fikir, oh, Anda yang memilih untuk datang ke sini. Sebenarnya bukan Anda yang memilih. Tuhan yang memilih. Kalau lihat di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Bukan kita yang memilih untuk menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan Dia memilih kita untuk apa? Supaya Dia menetapkan kita. Dan di sini tertulis, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara dan saudara sekalian, bukan kita yang memilih untuk kehidupan ini. Tuhan yang sudah memilih kita dan menetapkan kita. Tuhan yang telah memanggil kita daripada kegelapan dosa kita. Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita. Nah, you were handpicked by God. Kamu telah diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan secara sendirinya. Saya pernah mendengar seorang mengatakan begini. Ini percakapan di antara dua orang anak, dua orang anak adik beradik. Satu adalah anak angkat dan satu lagi adalah anak kandung. Dan anak itu bertanya, anak kandung itu bertanya kepada bapaknya, "Bapak, bagaimana saya dilahirkan?" Dia mengatakan, "Kamu dilahirkan dengan proses begini melalui ibu kamu." Dan anak angkat itu pula bertanya,
Bapak, bagaimana pula saya lahir? Nah, Bapak itu mengatakan, kamu telah saya pilih secara terperinci dan saya ambil kamu. Nah, kita ini dianak angkatkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Dia sendiri. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita telah dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Tuhan telah mengambil kita sebagai anak angkat Dia. Yesus anak kandungnya sendiri, tetapi kita telah dipilih secara spesifik, secara terperinci, secara detail. Tuhan telah memilih kita. Dia telah memanggil kita untuk persekutuan dengan anaknya. Dia telah memanggil kita untuk keselamatan ini. Dia telah memanggil kita untuk melayani Dia. Jadi, apakah kita tidak akan membayar panggilan itu dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak akan menghormati panggilan itu dengan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak akan melakukan ataupun menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan? Ketahuilah di sini bahwa Tuhan yang telah memanggil Anda, Dia adalah setia. But the Lord is faithful. Dalam segala badai yang saya lewati, saya melihat tangan Tuhan tetap ada di atas badai itu, memimpin saya, membawa saya dari lembah ke puncak dan ke lembah ke puncak. Tangan Tuhan ada di sana. Tuhan tetap setia bersama dengan saya. Ada kalanya saya yang tidak setia. Ada kalanya saya yang coba mencari solusi di sana sini, merungsingkan, merumitkan lagi keadaan. Nah, saudara dan saudari sekalian, Yohanes 15 ayat 16 ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita. Kalau kamu lihat di Yeremia, tertulis bahwa aku telah mengenal engkau sebelum engkau berada di kandungan ibumu. Tuhan sudah mengenal kita dari saat itu. Dan Dia telah memilih kita untuk tujuan ini. Untuk keselamatan, untuk menjadi hamba Dia, untuk menjadi pelayan Dia, untuk melayani Dia, untuk persekutuan dengan anaknya. Dan di sini tertulis, dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan telah menetapkan kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di dalam apa jua yang Anda lakukan hari ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap jadikan hidup kamu hidup yang berbuah dan menghasilkan buah. Supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Kalau Anda percaya, greater things are going to happen. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Nah, di saat Anda tetap setia kepada Tuhan. Tuhan sudah setia dengan kita. But the Lord is faithful. Tuhan sudah setia dengan kita. Tetapi kalau Anda mau melihat pekerjaanmu, pembelajaranmu, dan segala sesuatu yang Anda lakukan itu berhasil, belajarlah setia kepada Tuhan. Belajarlah taat kepada Tuhan. Baik dari segi hal kecil pun, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Sampai di sini saja firman Tuhan ini. Saya harap dan saya doakan supaya Anda akan tetap setia kepada Dia, seperti mana Tuhan terlebih dahulu sudah setia kepada kita. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kita setia karena Dia terlebih dahulu telah setia kepada kita. Tidak ada apa-apa yang boleh menandingi kesetiaan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi saudara dan saudara sekalian, marilah kita terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah setia. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, seperti mana Engkau setia kepada kami, ajarilah kami Tuhan untuk tetap setia dan terus setia kepadamu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus ya Bapa berpegang kepada Engkau Tuhan, untuk terus teguh di dalam iman kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus setia di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa seperti mana Engkau sudah setia kepada kami Tuhan. Engkau sudah setia mengiring kami, Engkau sudah setia menyertai hidup kami ini Tuhan. Bapa, ajarilah kami untuk terus setia kepada Engkau Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, ajarilah kami untuk melihat Engkau ya Tuhan yang terus menyertai kami, yang terus mengiring kami, yang terus melindungi kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Karena Engkau setia kepada kami Tuhan. Karena Engkau setia menyertai kami Tuhan. Bukalah mata kami untuk melihat hal itu Tuhan Yesus. Bukalah mata kami untuk melihat hal itu Bapa. Dan bukannya melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar firman ini Tuhan. Bahwa Tuhan agar ada gerakan terjadi dalam hati mereka Tuhan. Untuk melihat kesetiaan-Mu ya Bapa. Untuk melihat kasih-Mu Tuhan. Untuk melihat bahwa Tuhan, bahwa Allah yang telah memanggil kami, Dia adalah setia. Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati segala hasil usaha anak-anak-Mu Bapa. Dan biar Engkau terus menyertai mereka ya Tuhan. Sepanjang hari yang akan datang ini Tuhan. Sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan Bapa, saya juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau Anda sakit di tubuh badan, letakkan tangan Anda di mana Anda sakit. Dan saya akan berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, pada pagi ini Tuhan, seperti mana kata Petrus, emas dan perak tidak kupunya, tetapi di dalam nama Yesus, jadilah sembuh hari ini. Baik apapun sakit penyakit kamu, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Ini bagi Anda yang ada sakit telinga, sepertinya ada bunyi berdesing dalam telinga, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh hari ini. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya juga berdoa bagi saudara kami yang ada sakit migrain ya Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Saya mengikat penyakit migrain itu di dalam nama Yesus. Dan saya nyatakan kesembuhan Yesus terjadi. Darah Yesus membawa kesembuhan total saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa saat hari ini Tuhan, bagi anak-Mu ya Tuhan, Dahlia, kami nyatakan kesembuhan-Mu ke atas dia terjadi saat hari ini. Tuhan, seperti mana Engkau telah menyembuhkan dia daripada kanser ya Tuhan, pada tahun 2017 yang lepas. Pada tahun-tahun yang lepas Tuhan, kami percaya Engkau juga dapat melakukannya sekali lagi Tuhan. Segala komplikasi yang sedang terjadi dalam tubuh badannya saat ini, Tuhan, biar darah-Mu menyucikan, biar darah-Mu menyembuhkan dia saat hari ini Tuhan.
Dan Bapa, dalam minggu yang akan datang ini Tuhan, segala bengkak-bengkak di kakinya akan mulai surut ya Tuhan. Segala pembekuan darah ya Tuhan akan mulai cair dan mulai normal ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa pada hari ini, kami serahkan Dahlia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, seperti mana firman-Mu mengatakan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami klaim janji-Mu ini Tuhan, akan menyatakan kemuliaan Tuhan, akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan Dahlia ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sedang terjadi saat hari ini. Saat sekarang ya Tuhan, saat dia berada di hospital, mujizat itu sedang terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan diri kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus ya Bapa menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini saja firman Tuhan kita. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Ketahuilah saudara dan saudari sekalian, Tuhan itu ada, Tuhan itu setia. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat melakukan tugasan Anda sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, jadilah berkat. Haleluya.